Diduga melakukan pencurian listrik milik perusahaan listrik negara atau PLN, sambungan listrik di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Prabu Mulih diputus paksa oleh Tim Operasional Penertiban Aliran Listrik PLN Prayon Prabu Mulih. Pemutusan aliran listrik tersebut dilakukan pihak PLN sejak beberapa pekan lalu. Akibatnya aktivitas di kantor Disnaker dan juga Balai Latihan Kerja atau BLK menjadi terganggu. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Sumsel, ada Edison di sana. Halo Edison. Halo rekan Firda. Ya, Edison, bisa Anda informasikan bagaimana awalnya ini bisa ketahuan mencuri daya listrik dari PLN? Oke, dapat kami informasikan PLN di Dinas Tenaga Kerja ini diputus paksa karena tim operasi penertiban aliran listrik atau tim OPAL dari PLN Prabu Mulih melakukan razia ke rumah-rumah pelanggan termasuk ke Dinas Tenaga Kerja. Setelah melakukan razia ternyata di gedung Dinas Tenaga Kerja ini aliran listrik tidak memasuki meteran atau langsung ke bagian mesin-mesin dan alat-alat. Ini tanpa melalui meteran sehingga dikategorikan oleh PLN melanggar pelanggaran P3 atau mendapat aliran listrik tanpa melalui meteran yang disediakan oleh PLN. Ya, kondisi ini sudah terjadi sejak beberapa pekan yang lalu, dan akibat kejadian ini pegawai di Dinas Tenaga Kerja tidak bisa melakukan aktivitas perkantoran. Demikian, Firda. Berarti saat ini memang pelayanan di Dinas Disnakers di Kota Prabu Mulih memang terganggu begitu ya, akibat adanya pemutusan arus listrik di sana. Kemudian apa tindakan dari pemerintah setempat, apakah juga akan membayar tagihan atau bagaimana informasinya? Baik, Firda, memang saat ini kondisi di kantor Dinas Tenaga Kerja ini para pegawai tidak bisa melakukan aktivitas karena laptop, listrik tidak bisa dinyalakan. Bahkan para pegawai terpaksa duduk di luar ruangan karena kondisi di dalam ruangan panas akibat AC dan kipas tidak bisa dinyalakan. Ini juga membuat para masyarakat atau yang ingin melakukan pelayanan ke Dinas Tenaga Kerja seperti mengadukan masalah tenaga kerja tidak bisa dilayani. Para pegawai terpaksa harus menumpang ke gedung sebelah Dinas Tenaga Kerja, yakni gedung Dekranasda, untuk mencarger laptop maupun peralatan lainnya. Nah, pemerintah Kota Prabu Mulih sendiri melalui wali kota mengatakan tidak bisa langsung membayarkan tunggakan listrik ini karena mereka perlu bantuan dari Kejaksaan Negeri maupun BPKP untuk menelaah apakah memang benar mereka melakukan pencurian atau tidak. Jikapun memang nanti memang melakukan pencurian, mereka ada dasar untuk menganggarkan untuk pembayaran tunggakan tersebut. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel Edison atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Edison juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Prabu Mulih, Insinyur Bambang Sukiaton, dan juga Supervisor PLN Prabu Mulih bernama Basri. Berikut liputannya untuk Anda. Kita sementara ini di-stop ini Pak ya? Diputus ya? Iya, benar. Itu jadi dilakukan oleh tim OPAL beberapa hari yang lalu. Itu alasan mereka melakukan pemutusan itu seperti apa? Bahwa pihak BLK dalam hal ini Disnaker dalam hal ini BLK itu melakukan penyambungan liar. Itu. Nah, jadi sedang kami sesuai dengan SPK kontrak yang ada, perbaikan itu hanya penggantian itu di jaringan dalam. Itulah yang ada fotonya. Nah, apa sih Pak? Karena dari tahun 83 itu belum pernah ada perbaikan instalasi. Nah, dengan katakanlah ada perbaikan, ada bantuan peralatan mesin jahit komputer, otomatis kan itu menggunakan ini listrik. Nah, kalau itu listrik kita pakai dengan jaringan yang lama, kami khawatirkan terjadi kebakaran atau musibah. Itu walaupun katakanlah yang namanya mesin bubut logam itu dari pertama bantuan belum pernah bisa dipakai. Itu karena memang apa namanya
Dayanya nggak tahu. Daya, saya nggak tahu kalau daya atau apa, tetapi yang jelas sampai sekarang itu jurusannya juga belum ada. Oh gitu. Dan itu dari tegangan sumber sampai ke KWH. Semua ditanggung sampai KWH rusak itu tidak ada biaya. Pelanggan itu jatuhnya ke instalasi bangunan. Instalasi bangunan itu hanya pelanggan. Perhitungan itu sesuai dengan sistem itu sekitar 285.655.237 rupiah. Itu total sesuai dengan sistem, Pak. Karena kita akan mengikuti sistem dan sesuai dengan temuan. Dengan adanya pelanggaran itu, langkah yang diambil oleh PLN kemarin Adalah kalau dalam sesuai SKD ini itu dilakukan pemutusan, Pak. Sampai ada penyelesaian. Dan kita juga sudah melakukan panggilan kedua. Panggilan kedua. Panggilan kedua sudah kita lakukan pemanggilan. Kemudian apabila tidak ada penyelesaian juga, maka akan kita panggilan ketiga, Pak. Panggilan ketiga, kemudian panggilan ke-1, panggilan kedua, panggilan ketiga. Nah seperti itu, Pak. Jadi kita juga melakukan pendekatan persuasif